Bayangkan kamu tersesat di gunung, menemukan sebuah desa yang tidak ada di peta. Penduduknya ramah, hangat, dan menawarkan tempat beristirahat. Tapi keesokan paginya, kamu berdiri di depan jasadmu sendiri. Dan saat kamu sadar semuanya sudah terlambat, desa itu memanggil namamu untuk tinggal selamanya. Inilah kisah pendakian yang tidak pernah tercatat, tentang ambisi, kesombongan, dan sebuah desa yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Tidak semua perjalanan dimulai dengan niat buruk, tapi seringkali niat baik dibutakan oleh ambisi. Dan ambisi, ketika bercampur dengan rasa ingin membuktikan diri, seringkali membuat manusia lupa bahwa alam tidak pernah bisa ditantang tanpa konsekuensi. Danny dan Robbie sudah saling mengenal sejak masih berseragam putih biru. Mereka tumbuh di lingkungan yang sama, main di lapangan yang sama, dan belajar mengenal dunia bersama. Saat dewasa, jalan hidup mereka memang tidak sepenuhnya sama, tapi satu hal tetap mengikat keduanya, kecintaan pada gunung. Setiap libur panjang, mereka selalu menyempatkan diri untuk mendaki, dari gunung-gunung kecil sampai yang dikenal cukup ekstrem. Semuanya pernah mereka jajal. Bagi Danny, mendaki adalah soal harga diri. Setiap puncak yang berhasil dia capai adalah pembuktian bahwa dia lebih kuat dari rasa takut, lebih tangguh dari keterbatasan. Dia tidak suka disebut pendaki biasa. Dia ingin dikenal sebagai orang yang berani mengambil risiko. Sementara itu, Robbie memandang gunung dengan cara yang berbeda. Baginya, mendaki adalah tentang menikmati perjalanan, tentang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Dia percaya, gunung bukan lawan, tapi sesuatu yang harus dihormati. Pagi itu, mereka berdiri di kaki Gunung Merbabu. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, meski matahari sudah berusaha menembus lapisan kabut tipis yang menggantung rendah. Pos pendakian terlihat sepi. Sebuah papan pengumuman besar terpampang jelas, bertuliskan bahwa jalur resmi sementara ditutup karena aktivitas gunung yang tidak stabil. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Robbie membaca pengumuman itu berulang kali, seolah berharap tulisannya berubah. Wajahnya terlihat ragu. Dan ini serius, jalurnya ditutup. Biasanya nggak pernah sampai segitunya kalau nggak bahaya. Danny hanya menghela napas pendek, lalu mengangkat carrier ke pundaknya. Tatapannya tertuju ke arah hutan lebat di sisi lain pos pendakian. Tenang aja, aku udah cari info. Masih ada jalur lama. Memang nggak resmi, tapi dulu sering dipakai warga. Kita kan bukan pendaki kemarin sore. Nada suara Danny penuh keyakinan, bahkan sedikit menantang. Robbie tahu betul sifat sahabatnya itu. Sekali Danny memutuskan sesuatu, sulit untuk membantahnya. Robbie menggigit bibir. Hatinya tidak tenang. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti firasat buruk yang menekan dada. Dan gunung lagi nggak bersahabat. Jalur itu sudah lama ditutup. Kalau kenapa-kenapa, kita siapa yang tanggung jawab? Suara Robbie sedikit meninggi, bercampur cemas. Danny menoleh, tersenyum tipis. Senyum yang sering muncul saat dia merasa dirinya benar. Kalau takut, kita nggak bakal. Justru karena orang lain mundur, kita bisa buktiin kalau kita beda. Kalimat itu membuat Robbie terdiam. Ada rasa kesal, tapi juga ada rasa tidak ingin dianggap pengecut. Akhirnya, dengan langkah berat, Robbie mengikuti Danny, memasuki jalur terlarang yang tertutup semak dan jarang dilewati. Begitu mereka melangkah masuk, suasana langsung terasa berbeda. Cahaya matahari seakan enggan menembus rimbunnya pepohonan. Hutan terasa lebih rapat, lebih gelap, dan lebih dingin dari yang seharusnya. Tanah di bawah kaki lembab dan licin, membuat langkah mereka harus ekstra hati-hati. Suara burung yang biasanya ramai di jalur pendakian perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang terasa menekan telinga. Robbie berjalan sambil sesekali menoleh ke belakang, memastikan jejak mereka masih terlihat. Dia mengeluarkan kompas dari saku jaket, berniat memastikan arah. Namun, alisnya langsung berkerut. Jarum kompas itu berputar tidak wajar, berputar cepat seolah kehilangan arah. Kok muter terus? Gumam Robbie, berhenti melangkah. Danny mendekat dan melihatnya sekilas. Mungkin error atau gangguan magnet. Tenang aja, aku masih ingat arah jalurnya. Robbie ingin membantah, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Mereka kembali berjalan.
Langkah demi langkah terasa semakin berat, bukan karena tanjakan, tapi karena perasaan aneh yang terus menggelayuti pikiran Robi. Hutan terasa terlalu sunyi, bahkan suara langkah kaki mereka sendiri terdengar asing. Tiba-tiba, kabut tebal muncul, bukan turun perlahan dari atas seperti biasanya, tapi naik dari tanah. Kabut itu merayap dari sela-sela akar pohon, dari lumut basah yang menempel di batu, seperti asap dingin yang keluar dari bumi. Dalam hitungan menit, jarak pandang mereka tinggal beberapa langkah saja, Den. Ini nggak normal, ucap Robi dengan suara tertahan. Dini berhenti sejenak, menatap sekeliling. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan keraguan. Tapi dia segera menepisnya. Kabut gunung biasa. Kita lanjut aja, nanti juga lewat. Mereka terus berjalan. Waktu terasa berjalan aneh. Jam di tangan Robi menunjukkan waktu yang sama. Meski mereka merasa sudah berjalan lama. Mereka menandai pohon dengan pita kecil, berharap bisa tahu jalur yang sudah dilewati. Namun setiap kali mereka melangkah lebih jauh, mereka kembali menemukan pohon yang sama, dengan tanda yang sama. Robi mulai panik. Nafasnya sedikit memburu. Dan kita muter-muter di sini aja. Denny tidak langsung menjawab. Wajahnya tegang. Peluh dingin muncul di pelipis meski udara sangat dingin. Dia mencoba mengingat jalur, mencoba meyakinkan diri bahwa mereka hanya tersesat sementara. Kabut semakin tebal. Bau tanah berubah, lebih lembab, bercampur aroma tua seperti kayu lapuk. Di tengah kebingungan itu, samar-samar terlihat sebuah benda berdiri di depan mereka. Saat mereka mendekat, jantung Robi berdegup kencang. Sebuah papan kayu usang berdiri miring, sebagian tertutup lumut. Tulisan di atasnya hampir pudar, seolah sudah sangat lama tidak tersentuh manusia. Denny mengusap permukaannya, perlahan membaca huruf demi huruf yang tersisa. Selamat datang di Lembah Wangi. Robi menelan ludah. Tidak ada desa yang tercatat di peta pendakian merbabu dengan nama itu. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Dan entah kenapa, meski perasaan takut mulai merayap, ada juga rasa hangat yang aneh. Seolah sesuatu di balik kabut itu sedang menunggu mereka. Kabut yang sejak tadi mengurung mereka perlahan menipis, seakan membuka tirai menuju sebuah dunia lain. Langkah Denny dan Robi terhenti bersamaan ketika pemandangan di depan mereka mulai terlihat jelas. Di balik kabut itu, berdiri sebuah desa. Bukan desa yang tampak terbengkalai atau rusak seperti bayangan Robi sebelumnya, melainkan desa yang terlihat hidup, rapi, dan terlalu sempurna. Rumah-rumah kayu berjajar teratur mengikuti jalur tanah yang membelah desa. Dindingnya bersih, atapnya utuh, seolah baru saja direnovasi. Lampu-lampu minyak menggantung di depan rumah, memancarkan cahaya kuning temaram yang hangat di tengah udara dingin pegunungan. Tidak ada kabel listrik yang menjuntai, tidak ada tiang lampu modern, tidak terdengar suara mesin, radio, atau alat elektronik apapun. Yang ada hanya suara langkah kaki mereka sendiri dan desir angin pelan yang menyentuh dedaunan. Desa itu terasa terlalu tenang. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada gonggongan anjing, tidak ada obrolan keras dari dalam rumah. Kategori melangkah lebih jauh, perasaan hangat perlahan menyelimuti dadanya. Rasa lelah akibat tersesat di hutan seperti menguap begitu saja. Ada perasaan aman yang sulit dijelaskan, seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Sebaliknya, Robi justru merasakan sesuatu yang menekan di dadanya. Matanya bergerak cepat, mengamati setiap detail. Jalan tanah itu bersih, hampir tidak ada bekas roda atau alas kaki modern. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, tapi dia merasa seolah ada banyak pasang mata yang mengintip dari balik dinding kayu. Seorang pria tua muncul dari balik kabut di ujung jalan. Rambutnya memutih seluruhnya, disisir rapi ke belakang. Wajahnya tenang, penuh garis usia, namun memancarkan keteduhan yang aneh. Dia berjalan mendekat dengan langkah pelan, tapi mantap, seakan sudah menunggu kedatangan mereka sejak lama. Selamat datang, ucap pria itu dengan suara dalam dan lembut. Aku Kumbara, kepala desa ini. Nada bicaranya ramah, tidak ada sedikit pun kesan mencurigakan. Di belakangnya, muncul seorang gadis muda. Wajahnya cantik sederhana, dengan mata yang teduh dan senyum yang tidak berlebihan. Rambutnya dikepang, rapi. Pakaiannya sederhana namun bersih. Aku Gendis, katanya pelan, menundukkan kepala sedikit sebagai salam.
Denny langsung membalas senyum itu. Dia merasa seperti disambut keluarga sendiri. "Kami pendaki, Pak, tersesat di hutan," ucap Denny jujur. Kumbara mengangguk perlahan, seolah sudah menduga jawaban itu. "Gunung sering membawa tamu yang tersesat ke sini. Kalian pasti lelah. Istirahatlah dulu." Tanpa banyak tanya, mereka dipersilakan masuk ke desa. Beberapa warga mulai keluar dari rumah masing-masing. Wajah-wajah mereka ramah, tersenyum, tapi entah kenapa terlihat seragam. Cara mereka menatap Denny dan Robbie membuat Robbie merinding. Bukan karena tatapan itu jahat, melainkan karena terlalu tenang, terlalu datar. Seperti orang-orang yang sudah lama tidak terkejut oleh apapun. Denny duduk di sebuah balai kayu, menerima secangkir minuman hangat yang disuguhkan seorang ibu tua. Rasanya pahit manis, dengan aroma rempah yang asing tapi menenangkan. Hangatnya menjalar dari tenggorokan ke perut, membuat tubuh Denny semakin rileks. Bahunya terasa ringan, pikiran tentang jalur terlarang, kabut, dan kompas yang rusak perlahan memudar. Robbie ikut duduk, tapi dia tidak langsung meminum minumannya. Matanya terus mengamati sekitar. Dia memperhatikan pakaian warga. Semuanya sederhana, seperti pakaian zaman dahulu. Tidak ada satupun yang mengenakan jam tangan sepetu modern atau membawa ponsel. Alat-alat yang digunakan pun serba kayu dan tanah liat. Bahkan pisau dapur yang tergantung di pinggang seorang pria terlihat seperti buatan tangan. Bukan produksi pabrik, Pak. Robbie akhirnya membuka suara, mencoba terdengar santai. "Desa ini jarang kedatangan tamu." Kumbara tersenyum tipis. "Jarang. Tapi bukan berarti tidak pernah." Jawaban itu tidak benar-benar menjawab pertanyaan, dan Robbie semakin tidak nyaman. Dia menoleh ke arah Denny, berharap sahabatnya juga merasakan hal yang sama. Namun Denny terlihat begitu tenang, bahkan sempat tertawa kecil ketika seorang anak kecil mendekat dan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Menjelang sore, kabut kembali turun tipis, membungkus desa dengan suasana yang semakin hening. Matahari tenggelam di balik pegunungan tanpa cahaya oranye yang biasa terlihat. Langit berubah kelabu, lalu gelap perlahan. Lampu-lampu minyak dinyalakan satu persatu, menerangi jalan desa dengan cahaya redup yang bergetar. Kumbara menawarkan mereka untuk menginap. Malam di hutan tidak baik untuk orang luar. Kalian bisa melanjutkan perjalanan besok pagi. Denny mengangguk tanpa ragu. Tubuhnya terasa berat, matanya mengantuk. Robbie ingin menolak, tapi melihat kondisi Denny, dia mengurungkan niatnya. Mereka dipersilakan masuk ke sebuah rumah kayu di pinggir desa. Rumah itu bersih, sederhana, dengan tikar pandan yang digelar rapi. Saat malam semakin larut, desa tenggelam. Dalam keheningan, tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang berisik. Kesunyian itu justru terasa semakin menekan bagi Robbie. Dia berbaring sambil menatap langit-langit kayu, mendengarkan nafas Denny yang sudah teratur di sampingnya. Entah berapa lama waktu berlalu, tiba-tiba Denny terbangun oleh suara gemuruh keras. Tanah bergetar hebat, membuat dinding kayu berderit. Denny duduk tegak, jantungnya berdegup kencang. Dari celah jendela, cahaya merah menyala terang, menerangi ruangan seperti kobaran api. Dia berlari keluar. Pemandangan di luar membuat kakinya lemas. Desa yang tadi tenang kini dilanda kepanikan. Warga berteriak, berlari ke segala arah. Langit berubah merah pekat, dipenuhi abu dan kilatan cahaya seperti petir api. Di kejauhan, gunung merbabu memuntahkan api dan asap hitam tebal. Suara letusannya menggema seperti raungan makhluk raksasa. Tanah terus bergetar. Beberapa rumah kayu terlihat roboh. Bau belerang menusuk hidung. Denny melihat Kumbara berdiri di tengah kekacauan. Wajahnya tetap tenang, seolah semua ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Gendis berlari melewati Denny. Wajahnya pucat, tapi matanya kosong. "Robbie!" teriak Denny sekuat tenaga sambil berlari kembali ke dalam rumah. Dia mengguncang tubuh sahabatnya dengan panik. "Bangun! Gunung meletus!" Robbie terbangun dengan wajah bingung. Dia duduk perlahan, matanya menyipit, lalu menoleh keluar jendela. Yang dia lihat hanyalah desa yang sunyi. Tidak ada api, tidak ada abu. Lampu minyak masih menyala tenang. Bergoyang pelan tertiup angin malam. "Dan kamu mimpi," kata Robbie dengan suara serak. "Gak ada apa-apa." Denny menggeleng keras. Nafasnya tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara dingin. "Aku lihat semuanya. Desa ini hancur.
Gunung meletus. Robbie melihat wajah sahabatnya yang pucat, matanya merah, penuh ketakutan yang nyata. Itu bukan wajah orang yang baru bangun dari mimpi. Itu wajah orang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Beberapa saat kemudian, Kumbara muncul di depan pintu. Dia berdiri diam, menatap Denny dengan pandangan dalam. Tidak semua orang melihat hal yang sama, ucapnya pelan. Tapi semua yang terlihat, ada alasannya. Kalimat itu membuat bulu kuduk Robbie berdiri. Dia ingin bertanya lebih jauh, tapi suaranya tertahan. Ada tekanan aneh di udara, membuat kata-kata sulit keluar. Setelah Kumbara pergi, Denny dan Robbie saling menatap dalam gelap. Tidak ada yang berani memejamkan mata lagi. Waktu berjalan lambat, seolah malam menolak berlalu. Saat fajar mulai menyingsing, Denny berbisik, "Kita harus pergi sekarang." Robbie mengangguk. Kali ini tidak ada bantahan. Ada sesuatu di desa itu yang tidak seharusnya mereka ketahui. Sesuatu yang mulai memperlihatkan diri, sedikit demi sedikit. Mereka keluar diam-diam, menyusuri jalan desa yang masih tertutup kabut pagi. Tidak ada satupun warga yang terlihat. Lampu-lampu minyak sudah padam rame-rama kembali tertutup rapat. Seperti desa yang ditinggalkan penghuninya. Begitu mereka melangkah menjauh, kabut kembali menebal. Jalan setapak di depan mereka menghilang perlahan. Ditelan putih pekat yang dingin, suara desa menghilang sepenuhnya. Dan saat mereka menoleh ke belakang, lembah wangi sudah tidak terlihat lagi. Seolah tidak pernah ada. Kabut itu menelan segalanya. Dan tanpa mereka sadari, mereka tidak hanya meninggalkan desa tersebut, tapi juga semakin jauh dari dunia yang mereka kenal. Pagi itu datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menembus sela pepohonan dengan warna pucat, seolah ragu menyinari hutan yang masih diselimuti kabut tipis. Denny dan Robbie melangkah keluar dari rimbunan pepohonan dengan napas terengah. Kaki mereka terasa ringan, terlalu ringan, seperti tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Namun rasa lega sempat muncul ketika suara-suara ramai terdengar dari kejauhan. Ada teriakan, tangisan, suara radio yang saling bersahutan. Lalu sirina panjang memecah udara pagi. Tim SAR, warga, beberapa orang mengenakan jaket tebal dan helm. Ada yang membawa tandu, ada yang sibuk berbicara melalui alat komunikasi. Hemat, itu seharusnya menjadi pertanda keselamatan. Harusnya. "Mas, di sini!" teriak Denny sekuat tenaga sambil melambaikan tangan. Robbie ikut berteriak, berlari mendekati kerumunan itu. Suara mereka terdengar jelas di telinga sendiri, tapi tidak satupun orang di sana menoleh. Denny mempercepat langkah, berdiri tepat di depan seorang petugas SAR. "Pak, kami di sini!" teriaknya lagi. Dia hampir menyentuh lengan petugas itu, tapi tangannya menembus begitu saja, seperti menyentuh udara dingin. Tidak ada reaksi, tidak ada tatapan, tidak ada sentuhan. Robbie terdiam, dadanya berdebar keras. Dia mencoba menyentuh seorang warga yang menangis di dekat pohon, hasilnya sama. Tidak ada yang merasakan kehadiran mereka. Dan suara Robbie bergetar. "Kenapa mereka nggak lihat kita?" Denny menelan ludah, kepalanya pusing. Dunia di sekeliling terasa sedikit kabur, seperti sedang melihat melalui kaca berembun. Lalu pandangannya tertarik pada dua tandu yang diletakkan agak terpisah dari kerumunan. Di atasnya terbaring dua kantong jenazah berwarna oranye terang. Entah kenapa, langkah Denny terasa berat saat mendekat. Setiap langkah seolah ditarik mundur oleh rasa takut yang semakin kuat. Seorang petugas SAR membuka sedikit resleting salah satu kantong jenazah itu, mungkin untuk memastikan identitas. Saat itulah dunia Denny seakan berhenti berputar. Wajah yang terlihat di dalam kantong itu adalah wajahnya sendiri. Pucat, kaku, bibir membiru, mata terpejam rapat dengan garis kelelahan yang jelas. Rambut kusut, basah oleh embun dan keringat yang sudah dingin. Denny mundur terhuyung. Nafasnya tersendat. "Enggak, ini enggak mungkin," gumamnya lirih. Robbie dengan tangan gemetar mendekati tandu satunya. Dia tidak ingin melihat, tapi rusa takut. Saat kantong itu terbuka sedikit, dia melihat dirinya sendiri. Wajah yang sama, tubuh yang sama, diam, tidak bernapas. Robbie jatuh terduduk. Kepalanya dipenuhi suara bising, seperti ribuan bisikan yang berteriak bersamaan. Kita mati," ucapnya hampir tidak terdengar. Denny tidak bisa menjawab. Lemas. Dunia di sekeliling terasa runtuh. Semua keberanian, semua ambisi,
Semua rasa ingin membuktikan diri runtuh dalam 1 detik. Di tengah kekacauan pikiran itu, terdengar suara langkah pelan di belakang mereka. Langkah yang tenang, tidak tergesa, seolah tidak terpengaruh oleh suasana duka di depan. Kalian sudah sampai di garis akhir. Denny dan Robbie menoleh bersamaan. Di belakang mereka berdiri Kumbara. Wajahnya sama seperti saat pertama kali menyambut mereka di Lembah Wangi. Tenang, teduh, tidak berubah sedikit pun. Kabut tipis perlahan muncul di sekeliling tubuhnya, membuat sosoknya tampak tidak sepenuhnya nyata. Ini apa maksudnya? Suara Denny pecah. Amarah dan putus asa bercampur jadi satu. Kalau ini garis akhir, kenapa kita masih di sini? Kumbara menghela napas pelan. Karena perjalanan kalian belum benar-benar selesai. Dia kemudian menjelaskan dengan suara datar, seolah sedang menceritakan kisah lama yang sudah diulang. Lembah Wangi, kata dia, adalah desa yang pernah berdiri di lereng Gunung Merbabu. Pada tahun 1797, gunung itu meletus hebat. Tidak ada peringatan, tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Dalam hitungan jam, seluruh desa musnah. Api, abu, dan batu panas menghapus segalanya. Semua penduduk meninggal di tempat, lanjut Kumbara. Dan karena kematian itu datang begitu tiba-tiba, jiwa mereka tidak pernah benar-benar pergi. Waktu berhenti di sana. Lembah Wangi terjebak di antara ada dan tiada. Robbie menggeleng keras. Tapi kita bukan dari sana, kita pendaki. Benar, jawab Kumbara. Tubuh kalian memang bukan bagian dari desa itu, tapi jiwa kalian tersesat. Denny teringat kembali kabut yang muncul dari tanah, kompas yang berputar, jalan yang selalu kembali ke tempat yang sama. Jadi, sejak kapan kita mati? Kalian meninggal di hutan, kata Kumbara pelan. Kelelahan, kedinginan, hipotermia. Saat tubuh kalian menyerah, jiwa kalian terlepas. Lembah Wangi adalah tempat pertama yang menerima kalian. Robbie menunduk, air mata menetes ke tanah. Berarti semua yang kita alami di desa itu nyata bagi jiwa kalian, potong Kumbara. Tapi tidak lagi terikat pada dunia manusia. Tangisan pecah. Denny memukul tanah dengan marah. Penyesalan memenuhi dadanya. Dia teringat kota-kota Robbie di kaki gunung. Terlambat, semua terlambat. Apa kita nggak bisa balik? Tanya Robbie dengan suara putus asa. Masuk lagi ke tubuh kita. Kumbara menggeleng perlahan. Tubuh kalian sudah ditinggalkan terlalu lama. Dunia manusia sudah menutup pintunya. Kesunyian menyelimuti mereka. Dari Kayohan, suara tangisan keluarga dan riken-riken terdengar samar, seperti berasal dari dunia lain. Denny memandang tubuhnya sendiri untuk terakhir kali. Semua ambisi yang dulu dia banggakan kini terasa kosong. Di saat itulah gendis muncul. Dia berdiri di samping Kumbara dengan senyum lembut yang sama seperti malam itu. Tatapannya penuh empati tanpa rasa kasihan berlebihan. Tidak semua akhir adalah hukuman, ucapnya pelan. Ada tempat untuk kalian. Perlahan kabut kembali menyelimuti hutan. Kerumunan SAR memudar dari pandangan, seolah ditelan jarak yang tak bisa dilalui. Denny dan Robbie merasakan tarikan halus, bukan paksaan, melainkan ajakan. Mereka kembali berdiri di jalan tanah Lembah Wangi. Desa itu terlihat sama seperti sebelumnya. Rumah-rumah kayu, lampu minyak, udara tenang. Namun kini, Denny melihatnya dengan mata yang berbeda. Tidak ada lagi rasa asing, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya kesadaran bahwa inilah tempat mereka sekarang. Hari-hari berlalu tanpa hitungan waktu. Tidak ada pagi atau malam yang benar-benar berbeda. Denny dan Robbie perlahan belajar hidup di antara jiwa-jiwa lain. Mereka membantu warga, mendengarkan cerita-cerita lama, dan menyadari bahwa setiap orang di sana punya kisah penyesalan sendiri. Ambisi Denny perlahan luruh. Dia belajar menerima. Robbie menemukan ketenangan yang dulu selalu dia cari di gunung. Mereka tidak lagi mendaki untuk menaklukkan, tapi berjalan untuk menemani. Dan di balik kabut Gunung Merbabu, Lembah Wangi tetap hidup. Tidak tercatat di peta, tidak disebut di buku sejarah, tapi ada menunggu mereka yang tersesat karena kesombongan dan mengajarkan pelajaran yang sering diabaikan manusia. Tidak semua tantangan harus ditaklukkan. Kadang bertahan hidup berarti tahu kapan harus berhenti. Dan gunung, dengan segala diamnya, selalu punya cara sendiri untuk mengingatkan manusia bahwa mereka hanyalah tamu.